Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Udah bisa bergabung untuk melakukan presentasi ini. Dan untuk Bapak yang terhormat, selaku dosen filsafat ilmu Bapak Dr. Insinyur Sugianto MM. Selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 5 ingin membahas klasifikasi dan hierarki ilmu yang disusun oleh Desi Hutahayan, Nana, Bayu, Ipan, dan Renaldi. Mas Ipan duluan. Ini udah mulai? Iya, udah. Ntar ya. Bisa diedit kan ntar? Tulisannya aku baca nih. Kita akan menjelaskan satu klasifikasi ilmu. Ini baca aja ya, Des? Iya Mas, iya. Oh iya. Iya Mas. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Pemunculan suatu cabang ilmu baru terjadi karena beberapa faktor. Berholzlitz menyebut adanya 3 hal sebagai berikut. Membentuk suatu disiplin khusus yang baru dalam bidang ilmu manapun berkaitan dengan 3 syarat. Pertama, yaitu eksistensi dan pengenalan seperangkat problem-problem baru yang menarik perhatian beberapa penyelidik. Kedua, yaitu pengumpulan sejumlah cukup data yang akan memungkinkan penggerapan generalisasi yang cukup luas lingkupnya untuk menunjukkan ciri-ciri umum problem yang sedang diselidiki. Ketiga, yaitu pencapaian pengakuan resmi atau institusional terhadap disiplin batu itu. Itu batu. Lanjut Bang. Siapa? Udah lanjut lagi, nih masih banyak ini loh. Pada zaman purba atau abad pertengahan, pembagian ilmu pengetahuan pada zaman ini berdasarkan artis liberalis atau kesenian yang merdeka yang terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama trivium atau 3 bagian, yaitu tergramatika bertujuan agar manusia dapat berbicara yang baik. Yang kedua dialektika itu bertujuan agar manusia dapat berpikir baik, formal, dan logis. Berikutnya retorika bertujuan agar manusia dapat berbicara dengan baik. Berikutnya quadrivium atau 4 bagian, yaitu aritmatika, yaitu ilmu hitung, geometrika, yaitu ilmu ukur, musika, yaitu ilmu musik, dan astronomia, yaitu ilmu perbintangan. Dan untuk selanjutnya Mas Nanang. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan penjabaran dari klasifikasi dan hierarki ilmu yang yaitu selanjutnya menurut para tokoh dan filsafat, yaitu Thomas Kahn mengklasifikasikan ilmu A, sains yang normal, anomali, dan revolusi sains. Menurut Auguste Comte mengklasifikasi ilmu sebagai berikut, terbagi menjadi ilmu pasti, perbintangan, ilmu alam, kimia, hayat, dan sosial. Next. Menurut Christian Wolff mengklasifikasi ilmu dalam 3 kelompok, yaitu ilmu pengetahuan empiris, terbagi lagi menjadi kosmologi empiris dan psikologi empiris. Yang B, matematika, yaitu matematika murni dan campuran. Matematika murni terbagi menjadi aritmatika, geometri, dan aljabar. Sedangkan campuran terbagi menjadi mekanika dan lain-lain. Yang selanjutnya C, filsafat,
filsafat, spekulatif, ada yang umum dan khusus. Yang kedua praktis, terbagi menjadi intelek, kehendak, dan pekerjaan fisik. Christian Wolff mengklasifikasi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Sedangkan Auguste Comte, pada dasarnya penggolongan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala dalam ilmu pengetahuan yang paling umum akan tampil terlebih dahulu. Dan untuk Mas Bayu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Saya. Oke, melanjutkan dari Saudara Nanang. Yang kedua itu ada hierarki ilmu. Hierarki ilmu merupakan urutan atau tingkatan dari ilmu. Secara umum ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu-ilmu metodologis. Ontologisme dan etis. Hierarki ilmu disebut juga urutan tata jenjang ilmu atau tingkatan dari ilmu yang dimulai dari A. Jenis ilmu, B. Rumpun ilmu, C. Cabang ilmu, D. Tingkat ilmu. Tiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif. Oleh karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Satu, dan ini zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari dan didasarkan pada pengalaman. B. Pengetahuan yang didasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan mesti dihubungkan dengan kekuatan magis. C. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. D. Kemampuan menulis dan berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. E. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Ini sumber dari Rizal Muntazir tahun 1996. Kedua, ini di zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa. Lanjut. Ini ketiga, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi negara. Namun demikian,
Harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Lima, lanjut ke zaman modern dari tahun 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. 6. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas. Tetapi juga tak berubah. Status sosialnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekuatan materi. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, sebagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Terakhir, Mas. Oke. Fungsi filsafat ilmu. Fungsinya ada 3. Yang pertama, sarana paling utama menuju takwa. Urgensi ilmu dalam kehidupan seseorang mukmin yang bertakwa adalah hal yang tidak dapat disangkal. Kedua, B. Amalan yang tidak terputus pahalanya. Ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga, sebab ilmu akan memelihara pemiliknya dan merupakan beban bawaan yang tidak berat. 3. Fondasi utama sebelum berkata dan beramal. Ilmu memiliki kedudukan yang penting. Oke, terima kasih udah mau bergabung. Terima kasih juga untuk Pak Dr. Insinyur Sugianto. Terima kasih untuk waktunya.